Semangat pagi. Zona nyaman itu apa sih? Zona nyaman ya sesuatu yang membuat kita nyaman gitu. Sesuatu yang selalu membuat kita nyaman. Contohnya zona nyaman seorang ibu rumah tangga itu apa? Kalau setiap hari rutinitas ibu rumah tangga itu adalah bangun tidur, terus menyiapkan masakan buat keluarga, terus kemudian memandikan anak atau mengantar anak sekolah, mempersiapkan makanan buat suami, lalu pekerjaan rumah yang rutin dilakukan, bersih-bersih, kemudian menunggu anak pulang, nanti anak waktunya pulang jemput, nunggu suami pulang dari pekerjaannya, lalu kemudian bercengkerama dengan anak dan keluarga, dan kemudian nanti tidur. Nah, setiap hari itu rutinitas itu terbentuk sehingga sudah merasa nyaman, enjoy melakukan aktivitas seperti biasa. Itu namanya zona nyaman. Zona yang dibentuk secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan setiap hari dan merasa nyaman dengan kegiatan-kegiatan semacam itu namanya zona nyaman. Seorang suami mungkin pagi bangun tidur, persiapan kerja, berangkat kerja, pulang kerja, istirahat sebentar, bercengkerama dengan anak dan istri, kemudian tidur, dan setiap hari seperti itu dilakukan rutinitas, itu namanya zona nyaman. Seorang karyawan yang bekerja itu setiap hari berangkat jam 7, pulang jam 4, kalau waktunya lembur-lembur, waktunya gajian-gajian, waktunya libur, dia pergi liburan misalnya, seperti itu yang dilakukan rutinitas setiap hari sampai terbentuk setiap bulannya seperti itu, rutinnya seperti itu, namanya zona nyaman. Nah, zona nyaman itu memabukkan, artinya kalau kita terus-menerus berada di zona-zona nyaman seperti itu, membuat kita merasa nyaman, itu memabukkan. Artinya suatu saat zona nyaman itu akan berubah sendiri menjadi zona tidak nyaman ketika ada perubahan-perubahan situasi. Misalnya seorang ibu rumah tangga amit-amitnya gitu, anaknya pada sakit, suaminya kemudian di PHK misalnya, itu akan menjadi tidak nyaman. Terus kemudian seorang karyawan yang kemudian tiba-tiba ada perubahan, amit-amitnya perusahaannya bangkrut, atau mungkin posisinya diincar oleh orang lain sehingga ada orang lain menghasut atasannya sehingga dia terancam dipecat dan sebagainya, atau yang tiba-tiba kena hutang misalnya, walau alam amit-amitnya, tapi itu adalah resiko-resiko kehidupan ya, artinya itu realitas yang kita harus bisa hadapi. Atau misalnya seorang yang punya zona nyaman sebagai penjual, tiap hari jualan, bahkan distributor NASA yang jualan produk NASA bisa closing 1-2 piece setiap hari, sampai sebulan bisa closing, bisa punya omset 2-3 juta misalnya, seperti itu, dan dia senang melakukannya rutin, itu pun sebenarnya zona nyaman gitu. Nah, zona nyaman seperti ini sekali lagi adalah memabukkan, karena suatu saat zona nyaman itu akan berubah menjadi zona tidak nyaman karena sesuatu hal gitu, misalnya ada kerusuhan, misalnya ada resesi, misalnya ada bencana alam, itu ada sesuatu force major, ada sebab yang memaksa sehingga zona nyaman itu akan berubah dengan sendirinya menjadi zona tidak nyaman. Nah, untuk bisa meraih kenyamanan yang lebih seperti gambar yang saya share ini, ikan yang di dalam toples sudah penuh sesak gitu ya, walaupun sudah nyaman dengan lingkungannya tapi mulai penuh sesak ya, dia harus keluar dari zona itu, harus berani mengambil risiko gitu untuk keluar dari zona nyaman. Kalau ingin sukses ya, ingin mendapatkan kenyamanan yang lebih dari yang sekarang, justru kita harus sebentar keluar dari zona nyaman yang sudah membentuk karakter dan kebiasaan kita setiap harinya. Itu kalau misalnya bagaimana sih keluar dari zona nyaman seorang ibu rumah tangga yang kalau sudah nyaman setiap hari melakukan rutinitas harian, ya berarti mengurangi tidur untuk online marketing, mengurangi waktu jatah istirahat untuk prospek misalnya, seperti itu. Seorang karyawan ingin keluar dari zona nyaman untuk membangun bisnis, ya divisi masa misalnya, ya dia mungkin setiap hari rutinitasnya berangkat jam 7 pulang jam 4 ya.
Yang sebelum jam 7 mungkin hanya persiapan, ya mungkin gunakan waktunya untuk prospek, mungkin 1-2 jam sebelum jam 7. Habis subuh dia mungkin harus ketemu orang gitu ya untuk prospek, ketemu sahabat, ketemu teman, ketemu daftar nama. Atau pulang kerja yang seharusnya udah istirahat, dia harus ketemu sama orang untuk menyampaikan tentang bisnis ini kepada target prospek, misalnya seperti itu. Itu adalah cara-cara keluar dari zona nyaman. Seorang pedagang misalnya yang dia harus jualan setiap harinya dan sudah nyaman buka jam 9 pagi, nanti tutup tokonya jam 9 malam misalnya seperti itu ya. Sebelum jam 9 dia mungkin pagi mungkin dia harus ketemu orang prospek. Nah, kalau setelah jam 9 malam juga bisa ketemu sama orang secara online, bisa telepon, bisa WA, bisa, atau menggunakan Facebook marketing. Harus bangun jam 2 pagi sebelum aktivitas pagi hari, nanti jam 2 pagi sampai jam 5 subuh bisa mengerjakan Facebook gitu ya. Itu keluar dari zona nyaman. Atau membuat video YouTube misalnya, yang tidak biasa ngomong di depan kamera, harus merekam suara dan video untuk membuat channel YouTube, untuk memprospek orang di online. Itu adalah keluar dari zona nyaman, tidak melakukan hal-hal yang itu-itu saja. Jadi rutinitas yang dilakukan itu kita keluar dari situ, membuat pola baru, membuat rutinitas baru yang sebenarnya di awalnya kita tidak nyaman. Tapi yakinlah kalau pola baru itu dilakukan secara terus-menerus setiap hari, terutama di 21 hari tanpa putus, maka itu akan menjadi kebiasaan dan karakter, sehingga nantinya tidak lagi menjadi beban karena sudah menjadi kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru ini akan menimbulkan rezeki baru yang lebih baik, lebih mapan, lebih nyaman lagi dari zona nyaman sebelumnya. Mungkin tidak terbiasa baca buku, biasakan baca buku. Mungkin harus mengurangi jatah nonton drama Korea, sinetron di televisi gitu. Kemudian beralih ke video-video yang meningkatkan pola pikir, misalnya cash flow quadrant. Video di YouTube itu kan tidak hanya video hiburan ya, ada video pembelajaran. Coba kita mengikuti video-video pembelajaran, walaupun itu pusing ya, namanya keluar dari zona nyaman ya. Pertama harus pusing, harus anget ini otaknya gitu, seperti itu ya. Itu memang resiko dari keinginan kita ingin sukses, memang seperti itu gitu. Mencoba mendengarkan video-video pembelajaran, video tutorial, bagaimana cara online, bagaimana cara jualan di marketplace, bagaimana cara jualan di TikTok, harus belajar teknologi dan sebagainya, harus mau belajar lagi tentang mindset, mendengarkan audio dari Tung Desem, melihat video-video dari ayah kaya vs ayah miskin misalnya seperti itu adalah membangun diri kita lebih baik, sehingga kita mungkin akan keluar dari zona nyaman sementara waktu untuk mendapatkan zona nyaman yang lebih baik di masa yang akan datang. Gitu ya, terima kasih.